Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Jong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do dido Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni na marsuru au doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohan ni amai, botoon ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sandiri. Songon na nido ni surati, akabatang ae na mangulu do na mabaor sian pamatang ni na porsea diaw. Haleluya! Haleluya! Martangiang mahita, ali Tuhan di bata pargogo na sohatu dosan, amanami salileng nileleng na, asini roham do na mangaramoti hami sian nasalgi laon rasi-rasan waeng, jala asan ni roham do na mangalehon barita nauli gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami jala lehon tondim na badyai, asa huatu si hami sude panugunogum dohot pambahenmu na balgay. Paian mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jalason ang hami jalalamim baru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Hundul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 715 ayat sada. Tagbege pati ni debata di hari mingguon, imasian pati parjolo sahat tu pati paupaton on madido disi. Pati parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torunitano, yang gotong gabe si sobaon manang si uluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go suture dalanna. Ayho na uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaonomari maula hamu nasa siulaommu. Alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dina onomari di top padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hobar tupati nai. Ali Tuhan debata, say barbugoy mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Marede mahita siyan buku ede nomor 165 ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Tatopo timadosat tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu na badiai ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate,
nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami, say patok tong madihami roha hamoleateo tuho. O ton di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Ro maho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale de bata, ama, anak dohoton di parbadia. Amen. Tabigi mabagabaga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Mucat pe akadolok jala humutal akarobean, alayang go parasin rohaku na sotupa mucat sian ho, jala pada ni hadameoku na sotupa humordit, ninna Jahoba si asi iho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 610 ayat 2. Tajaha mahata ni debata epistel diari mingguon ima sian Lukas bindusia ayat 22 rodi ayat 27 tajaha ma marsoring-soring. Laos didok ma ia anak ni jolmai ikon godang do taononna bolokonon ni aka pamnungganei situan ni malim dohot siboto surat do ibana dungi pusaod do jala mula mangulu do di ari patoluhon. Tu saluh nama ni dok, ia adong nanaing mangihuton ahu, di swadahon madirina, dituhuk ma ari-ari hau pinarsilang natu ibana, lamo mangihuton ahu. Ay aguan hosa mananaing paluahon hosana, alay na aguan hosa alaniau, ido na panguluhosa. Ayah magunana di jolma, nang nasa portibion di omo, anggo dia godirina, laosma godisi. Asa naolo maila alaniau, dohot alaniaka hataki, pailaon ni anak ni jolmai do ibana. Dinaro ibana di bagasan hasangapon, na di ibana, dohot na di amai, rapon aka suru-suruan na badiai. Alay tutudo hatakon tuhamu, adong do deba jong-jong dison, nasotu pamangai hamatean, sojolo di ida roh harajaon di debata. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 120 tolu, ayat 2, rodi ayat tolu. Jongjong mahita.
atong tahatidakon mahaporsyaotay songon nahinatidakon ni dongata sahaporsyaon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tuat tuban maturudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lawang undul tu siamon ni debata Jehovah amanay pargogo na sohatu dosani di si maibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halas Kristen akan nabadia dohot di hasasaan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak na umate dohot di hangoluan na sudah. Amen. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata huhut mared de mahita sian buku ede nomor 750 ayat sada rodi ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di minggu ke-16 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Mazmur. Mazmur 116 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua ingin hidup yang tenang, bukan? Dengan hidup yang tenang, hati yang tenang, kita akan makin sehat. Itu dikatakan di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan, menyehatkan tubuh. Bila hati kita tenang, kita akan semangat bekerja, semangat belajar, semangat melayani. Bila hati kita tenang, maka inspirasi akan muncul sehingga kita bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Bila hati ini tenang, maka wajah kita akan berseri sehingga pelanggan-pelanggan juga akan datang. Dagangan kita akan laris dan teman-teman kita akan bertambah. Bila huria tenang, maka per minggu juga akan banyak dan huria akan berkembang. Demikian juga dengan punguan-punguan, dengan masyarakat, dengan bangsa kita. Bila semuanya tetap tenang, maka kita akan tetap solid bersatu dan kita akan semakin maju dan berkembang. Tetapi saudaraku, kenyataannya sering hidup kita ini dikacaukan, diganggu oleh hal-hal lain yang membuat hati dan hidup kita tidak tenang. Misalnya datang sakit penyakit, atau penderitaan lain, atau masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau masalah bisnis yang rugi, atau mungkin hidup kita sedang terancam dan lain-lain. Dalam keadaan seperti itu, saudaraku, mungkinkah kita masih bisa hidup tenang? Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak beriman, mungkin mereka akan mengatakan tidak mungkin. Bagaimana saya bisa hidup tenang di keadaan seperti itu? Orang-orang seperti itu kemudian akan menjadi putus asa. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jawabnya adalah pasti bisa dan harus tetap tenang dalam keadaan apapun. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap tenang walau hidup kita sedang diguncang? Mari kita belajar dari firman hari ini, saudaraku. Bila kita baca seluruh perikop ini, hidup pemazmur juga sedang terancam, sangat-sangat berat. Di ayat 3 dikatakan, dia mengalami situasi yang sangat sukar, kematian sudah melilitinya, mautnya sudah sangat dekat. Kita bandingkan di ayat 8a. Dia sudah sangat lemah. Ayat 6b. Bila kita hubungkan dengan ayat 10 dan ayat 11, mungkin dia adalah menjadi korban fitnahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan dia sedang menghadapi kematian. Dia sangat gentar, dia sangat lemah. Mungkin di awalnya si pemazmur ini sempat panik, tetapi kemudian dia menjadi sangat-sangat tenang. Seperti dia katakan di ayat 7, kembalilah tenang, hai jiwaku. Kok bisa ya? Kok bisa dari keadaan yang kacau, yang terancam, dia bisa segera menjadi sangat tenang? Apa yang dia lakukan?
Apa resepnya sehingga di situasi terancam, di situasi penuh masalah, dia masih bisa tetap tenang? Saudaraku, ini yang perlu kita pelajari dari nats ini. Pemazmur ini memang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga dia tidak mungkin bisa menghadapi semua ancaman dan persoalan itu. Tetapi di sini kuncinya, saudaraku. Dalam keadaan sulit itu, pemazmur melakukan tindakan sederhana tetapi sangat menentukan dan sangat menolong. Dia katakan itu di ayat 4. Dia katakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dia berseru hanya kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa dia hanya berseru kepada Tuhan? Karena dia sangat-sangat mengenal Tuhan. Sehingga dia dengan penuh percaya mau menyerahkan masalahnya, menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Tuhan saja. Saudara-saudaraku, sama seperti Anda, saudara-saudara juga. Kalau saya mau menyimpan atau menginvestasikan uang saya ke salah satu bank atau salah satu trader, pasti saya harus lebih dahulu mengenal dengan pasti kesehatan dan keahlian dari bank dan trader tersebut, bukan? Bila saya percaya dia, bila saya sudah mengenal dia, maka saya akan percaya dia, maka saya mau menyerahkan uang saya ke tangan mereka. Dan saya bisa tetap tenang, bukan? Demikian halnya dengan pemazmur. Dia mau menyerahkan segenap hidupnya dan masalahnya hanya kepada Tuhan karena dia benar-benar mengenal Tuhan itu. Itu yang membuat dia bisa tetap tenang. Lalu sekarang siapakah rupanya Tuhan itu bagi pemazmur? Mari kita baca ayat 5. Siapakah Tuhan yang dia kenal itu? Pertama, pemazmur tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ayat 5. Tuhan itu bagaikan seorang ayah yang selalu menyayangi anak-anaknya. Sehingga di ayat 7 pemazmur mengatakan bahwa dia bisa tenang karena dia tahu pasti Allah itu baik dan selalu berbuat baik kepadanya. Seperti topik kita pada hari Minggu ini. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia percaya semuanya itu adalah perbuatan baik dari Tuhan. Karena itulah dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan itu yang membuat dia bisa tetap tenang. Dan yang kedua, pemazmur mengenal dan tahu benar bahwa Tuhan itu adil dan adalah penyelamat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang benar itu dikalahkan orang jahat. Sehingga bila kita hidup benar, maka Tuhan pasti akan membela dan menyelamatkan kita. Allah kita itu selalu menjadi benteng dan menjadi penyelamat bagi semua orang-orang benar. Dan pemazmur mengenal dirinya, dia selalu bertindak benar di hadapan Allah. Karena itulah dia bisa menjadi tenang. Bila kita percaya bahwa Tuhan itu adil, penyelamat, dan selalu memberikan yang baik bagi kita, maka kita pun pasti bisa tetap tenang menghadapi ancaman, menghadapi masalah apapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sekarang penuh dengan masalah yang semakin hari semakin rumit. Ada masalah karena anak-anak, mungkin masalah suami dengan istri, mungkin masalah ekonomi, bisnis, atau studi, atau masalah pacar, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Belakangan ini ada informasi yang bisa membuat kita gelisah. Katanya ada virus Mpox, itu cacar monyet yang ditakutkan bisa menjadi pandemi yang baru seperti COVID yang lalu. Kemudian ada informasi tentang ancaman gempa megatrust di Indonesia. Dan kita melihat di sekeliling kita ada kejahatan yang semakin brutal. Demikian juga dengan biaya hidup yang semakin melambung. Demikian juga dengan kesehatan yang merosot. Padahal biaya berobat semakin mahal. Semuanya ini saudaraku membuat hidup kita bisa menjadi gelisah. Tidak bisa tidur, tidak tenang.
Dan tidak sedikit orang yang langsung stres ketika dia baru bangun di pagi harinya. Karena dia langsung memikirkan beban-beban pekerjaannya seharian itu, ditambah lagi dengan kemacetan yang luar biasa di kota besar. Dan sangat banyak orang langsung panik ketika masalah itu datang. Padahal kepanikan itu tidak akan membantu, tetapi akan memperunyam keadaan. Ada orang yang menghadapi masalah, dia langsung datang ke dokter. Tetapi ketika dokter memberitahu bahwa penyakitnya cukup serius, dia langsung panik. Sehingga sakitnya semakin parah, bukan karena penyakit itu, tetapi karena kepanikannya sendiri. Saudaraku, ada banyak situasi di sekitar kita yang membuat detak jantung kita berdebar dengan cepat. Dan kita sering langsung panik menghadapinya. Akibatnya masalah itu bukannya habis, tetapi justru semakin besar. Karena itulah saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajak kita agar kita mau mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, ketika kita menghadapi ragam persoalan dan ragam hal yang membuat kita tidak tenang, mari kita katakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara-saudaraku, seperti sudah kita singgung tadi, ketenangan sangat-sangat kita butuhkan. Saya ulang Amsal 14 ayat 30 tadi, hati yang tenang itu menyegarkan, menyehatkan tubuh. Pengkhotbah 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Ini cerita tentang seorang bernama Niemöller. Dia bisa tetap tenang walau dia dipenjarakan dalam waktu yang sangat lama oleh Nazi. Dia mengatakan begini, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bisa bayangkan. Bila engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bisa bayangkan. Karena itulah di Yesaya 30 ayat 15, Allah berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena itu saudaraku, yang perlu kita lakukan sekarang adalah, mari kenalilah Tuhanmu dengan benar. Kita akan bisa tenang bila kita mengenal siapakah Allah Tuhan kita itu. Sehingga kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Itu yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan di 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, bila kita tenang, maka disitulah kita bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa, itulah kuasa Allah yang luar biasa itu akan tersalur kepada kita, sehingga kita bisa kuat dan berhikmat untuk mengatasi semua masalah dan ancaman-ancaman itu. Karena itu saudaraku, hari ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan stres? Apakah kita akan tertekan oleh masalah? Atau kita akan tetap tenang karena kita berada di tangan Allah? Pasti kita semua ingin memilih agar kita tetap tenang, bukan? Dan kita bisa tetap tenang bila kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita pasti bisa tenang karena ada Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk dapat membangun kembali kehidupan kita. Kita bisa menjadi tenang karena bersama Tuhan kita bisa melewati perkara-perkara yang mustahil. Terutama sebagai seorang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus.
seharusnya kita wajib untuk tetap tenang. Mengapa? Karena Allah kita itu sudah ada di dekat kita. Allah itu sudah datang bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Immanuel. Yang bukan hanya merasakan apa yang bisa kita rasakan, tetapi sudah menanggung dan mengalahkan semua penderitaan kita di kayu salibnya di Golgota. Dan sudah memenangkan kita melalui kebangkitannya itu. Dari sanalah sangat terbukti bahwa Tuhan kita Yesus itu selalu berbuat baik kepada kita. Pengenalan seperti ini akan membuat kita bisa tetap tenang. Saudaraku, untuk menutup khotbah ini saya mengutip sebuah ilustrasi tentang garam dan danau begini. Seorang muda yang dirundung banyak masalah datang menjumpai seorang tua yang bijak. Setelah menceritakan semua masalahnya yang sangat berat, maka si pak tua itu mengambil segenggam garam, lalu memasukkannya ke sebuah gelas berisi air, lalu mengocoknya. Dikasihnya kepada si anak muda, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya. Oh, pahit sekali, kata si pemuda itu. Lalu pak tua itu membawa si pemuda itu ke sebuah danau. Lalu dia menaburkan garam 2 kali lipat, 2 genggam ke air telaga, ke air danau itu. Lalu si pak tua itu menyuruh si pemuda meminum air danau itu. Bagaimana rasanya anak muda? Tanya si pak tua. Wah, segar sekali, kata si pemuda itu. Apakah kamu nggak merasakan garam yang jumlahnya 2 kali lipat tadi saya taburkan ke sana? Oh, sama sekali tidak, kata si pemuda itu. Lalu pak tua itu mengatakan, anak muda, dengarkanlah. Pahitnya kehidupan adalah seperti segenggam garam itu, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segala-galanya. Itu tergantung pada hati kita. Jadi sesaat kamu merasakan kepahitan, merasakan kegagalan dalam hidup, itu hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan, yaitu lapangkan dadamu menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk meluaskan, melapangkan itu? Yaitu dengan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita selalu melakukan yang terbaik, selalu berbuat kebaikan bagi kita. Karena Yesus sendiri yang telah mengatakan, memberi jaminan bagi kita. Dengan mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita dilapangkan untuk menerima semua kepahitan-kepahitan tadi. Saudara-saudaraku, sekali lagi, pasti kita semuanya ingin hidup tenang, bukan? Karena itu mari biarkan dirimu hanya dekat Tuhan setiap saat. Terutama ketika derita menghadang, ketika masalah menyesakkan, ketika gelombang hidup kita menggelora. Ingat, di dekat Tuhan saja kita bisa tenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kami akan tetap tenang walau sedang menghadapi berat dan
menghadapi beban dan pergumulan yang sangat berat. Bila kami mengenal-Mu dengan baik, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang adil, Allah penyelamat, yang pasti selalu berbuat baik bagi kami. Sehingga kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan semua pergumulan kami hanya ke tangan-Mu, dan membiarkan Tuhan untuk menyelesaikannya, sehingga kami tetap tinggal tenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kami. Tuhan akan menguatkan kami yang lemah, yang berbeban berat, serta akan memberikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami memohon berkat dan penyertaan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, agar mereka semakin berhikmat dan berkomitmen serta bersemangat melayani umat-Mu. Juga kami berdoa bagi semua pemimpin bangsa dan negara kami, juga atas bangsa dan negara kami agar tetap aman, tetap bersatu, penuh damai, terutama dalam proses peralihan kepemimpinan dan juga dalam pilkada yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang maha mulia, yang maha kudus dan maha agung. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamo kadongan noaeng tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukede nomor 440 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatang Yakob mapeliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleho-leho nadingga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masya na nileho mituhami pelian na mituho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jararamoti asa huparhasya kami pelianon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal putad dahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hom madamena tu todim. Amin.